Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Selamat datang di channel saya. Oke, masih tentang pertanian. Di video sebelumnya, saya sudah mereview tentang alat penyemprot itu ya. Alat penyemprot yang sudah termaksud alat yang canggih. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang bibit setelah penyemaian itu ya. Ada di video-video sebelumnya itu saya review tentang penyemaian. Nah, sekarang ini kabar bibitnya itu bagaimana? Oke, saya perlihatkan di sini. Ada beberapa bibit ya, mulai dari sawi putih, kol, dan tanaman selada. 3 dulu itu ya. Nah, untuk yang tanaman sawi putih ini, atau dalam bahasa Jepang itu hakusai, ini bibitnya itu sudah kurang lebih berumur 1 bulan 2 minggu ya. Untuk yang ini, tanaman kol ini, dia sudah berumur kurang lebih sebulan, hampir sama dengan si sawi putih itu. Terus yang ini, yang masih agak kecil ini juga, itu dia selada. Nah, tanaman selada di sini itu ada terbagi 3. Ada yang selada hijau, merah, dan ada lagi yang retas. Kalau di sini bahasa Jepang itu retas itu. Warna hijau juga, tapi dia agak bundar begitu ya, semacam kol begitu, tapi dia agak lembek begitu, tidak sama seperti kol yang agak keras gitu. Bibit ini disimpan di dalam hose, terus ada semacam besi, bukan besi itu ya, semacam plastik gitu, plastik ini yang warna biru itu ya. Itu sebenarnya kenapa dipakai itu, karena sekarang itu masih musim dingin. Musim dingin itu tanaman apa saja itu susah untuk tumbuh, termasuk rumput ya. Rumput itu masih belum bisa tumbuh, termasuk daun-daun pohon itu ya belum bisa tumbuh juga. Nanti di musim semi dia baru mulai tumbuh. Nah, pemeliharaan bibit di sini itu memang sudah termasuk hal yang luar biasa. Saya juga pertama lihat itu sangat kaget ya. Kenapa saya kaget? Pertama itu bibit ini setelah penyemaian masukkan di open, kurang lebih didiamkan selama 2 hari ya, 2 kali 24 jam dengan suhu kurang lebih 20 derajat sampai 25 derajat suhunya itu. Setelah itu dikeluarkan. Nah, setelah bibit ini berumur kurang lebih sebulanan gitulah, mulai dari situ tuh bibit itu sudah diberikan pupuk penyubur tanaman. Kemudian setelah itu diberikan juga pestisida ya, supaya hama tidak menyerang tanaman itu, tidak terserang, supaya bibit ini bisa sehat ya. Nah, itu diberikan itu berulang kali, bukan hanya sekali saja, sampai dengan 3-4 kali itu ya pemberiannya pupuk itu. Terus diberikan pupuk, setelah itu besoknya diberikan lagi pestisida supaya kebal dengan penyakit. Biasa ada jamur itu pada musim dingin kan, seperti itu. Jadi pemberian pupuk itu bukan hanya pas di kebun saja, tapi pas pembibitan pemupukan sudah diaplikasikan di tanaman itu ya. Ini supaya pembelajaran, supaya kalian tahu juga bahwa pemberian pupuk itu bukan hanya pas di kebun saja, tapi pas pembibitan juga itu sudah harus kasih pupuk dan pestisida supaya kebal dengan penyakit. Kalau kalian lihat ya, di kebun ini, kalau kalian lihat, wah, kebun ini kok sangat bersih, tidak ada rumput sama sekali. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di musim dingin ini apapun itu susah untuk tumbuh, termasuk rumput tidak bisa tumbuh. Tapi nanti ketika cuaca sudah mulai hangat, sekitar di bulan 5 ya,
rumput itu sudah mulai tumbuh. Sekarang pun di bulan 4 ini sudah mulai tumbuh, daun-daun pun sudah mulai keluar ya, sudah akan hijau. Nah, jadi bibit ini setelah dikeluarkan dari open itu, dia itu harus ditutup. Sore ditutup, pagi dibuka. Kenapa? Supaya bibit ini suhunya bisa terjaga dan bisa tumbuh dengan maksimal. Kecuali nanti di musim panas itu ya sudah tidak ditutup lagi ya seperti ini. Kalau musim dingin dia ditutup seperti ini. Ini plastiknya sampai 2-3 lembar ya, bahkan sampai 4 pun ada. Dan plastiknya itu beda-beda, yang tipis, agak tebal, dan ada yang seperti jaring-jaring gitu ya. Dan ada juga yang dipasangkan dipasangkan pemanas supaya di malam hari itu suhunya juga bisa tidak terlalu dingin, karena suhu di sini itu memang ekstrim. Kalau malam kadang sampai -7, kadang -10, bahkan saya pernah dulu sampai -20. Wah, kagetnya luar biasa. Kerja di musim dingin itu tangan sakit, kaki sakit, kayak kejepit pintu. Ini semuanya ini bibit 4 house semua ditutup. Semuanya bibit yang sudah disemai. Kenapa ditutup? Karena suhunya masih dingin di sini ya, sehingga ini ditutup. Itu sampai 4 lapis, 4 lapis plastik. Yang di sini ini yang sudah umur 2 minggu, seminggu lebih lah. Sebelum bibitnya dipindahkan ke kebun, itu diberikan obat lagi sebelum ditanam ya. Umpamanya ini mau pergi nanam, nah sebelum nanam itu ini bibitnya ini sebelum dimuat ke mobil itu dikasih pupuk, bukan pupuk, semacam obat ya, supaya tahan dengan penyakit. Karena bibit ini akan dipindahkan di kebun, itu di kebun memang banyak ini hama ya. Makanya sejak sebelum dipindahkan di kebun itu, bibit ini sudah mulai dikasihkan ini pestisida ya, supaya kebal dengan hama, penyakit-penyakit itu. Karena di umur bibit segitu itu rentan kan penyakit. Untuk di kebun itu memang pupuknya memang luar biasa ya. Sampai kalau kalian tak lihat tanahnya ini sampai hitam gitu, itu bukan karena memang tanah Jepang itu memang subur, tidak. Khususnya di sini tuh tanahnya itu memang tandus ya. Kalau tidak ada pupuk dia tidak akan tumbuh dengan subur. Ya mungkin sampai di sini saja dulu yang video dapat saya bagikan. Mungkin ada kesalahan kata-kata atau apa, atau penjelasan saya masih kurang jelas, mohon maafkan. Oke, kalau memang bermanfaat video ini silahkan di like, subscribe, dan komen, atau bagikan ke teman-teman kalian. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semesta.